Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi melihat bagaimana sebenarnya hidup orang yang percaya di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab karena Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga kita harus memberikan diri kita yang terbaik di hadapannya. Dari segala yang bisa kita lakukan, kita harus upayakan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Oleh karena itu, sebelum kita melihat lebih dalam apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Bahkan saat kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menjelaskan kepada kami apa sebenarnya yang Engkau mau. Tolonglah kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kembali menolong kita bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya untuk percaya sepenuhnya, harus setiap hari berkaca, harus setiap hari refleksi, harus setiap hari melihat kekurangan diri, supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Sehingga Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 24 berkata demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat menarik, karena kita setiap hari pasti pernah bercermin. Mungkin jikalau kita bangun di pagi hari, kita langsung melihat cermin, baik cermin secara langsung, atau mungkin kita membuka HP kita yang ada kamera depannya, kita melihat bagaimana wajah kita. Jikalau ada kotoran di wajah kita, dengan bercermin kita pasti akan mengambilnya segera dan membersihkannya. Karena sesungguhnya tujuan kita bercermin ialah supaya kita tahu apa yang kotor, ada apa yang menempel di wajah kita, sehingga kita segera mengambilnya. Tetapi tidak mungkin ada orang berkaca, dia melihat ada yang kotor di wajahnya, lalu dia membiarkan begitu saja. Itu tidak mungkin. Maka firman Tuhan ini sesungguhnya mau menolong kita untuk memahami apa sebenarnya cermin yang dimaksudkan. Sehingga kita melihat di ayat yang ke-21 bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu adalah cermin yang diletakkan kepada hati setiap orang percaya. Sehingga kita memiliki cermin itu, di mana kita bisa melihat apa yang kurang dari diri kita, apa yang salah dari diri kita, sehingga kita mau memperbaikinya. Oleh karena itu ayat yang kita baca, jikalau kita hanya sebagai pendengar, tidak melakukannya, berarti kita sama saja mengetahui yang benar, kita menolak melakukannya. Sama saja kita tahu apa yang kotor di wajah kita saat bercermin, tetapi kita tidak mau mengambilnya. Maka penting sekali ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jujur berarti Tuhan, ini firman ini sebenarnya menegur aku. Firman ini sesuai dengan dosa yang aku lakukan. Maka tolong ampuni aku dan aku tidak akan melakukannya lagi. Itu sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang percaya ketika mereka menemukan bahwa firman Tuhan itu sedang menegur keberdosaan mereka. Maka sesungguhnya firman Tuhan itu adalah cermin yang diletakkan di hati kita semua. Maka pertanyaannya, apakah kita mau bercermin terhadap firman itu? Firman itu sudah ada. Maukah kita membandingkan diri kita dengan firman? Firman bilang A, kelakuan kita C. Artinya kita tidak mau berubah. Tetapi kalau firman bilang A, kita bercermin, oh hidupku belum A, maka aku harus berjuang supaya hidupku seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman mau. Itulah intinya berkaca. Maka jangan kita berpikir kita banyak membaca firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, kita langsung hidup bersih.
Bukan, tetapi orang yang percaya itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk setiap hari berjuang bersama Roh Kudus untuk memperbaiki diri. Inilah yang biasa disebut sebagai daily reconciliation, atau tahap di mana kita pemulihan relasi kita dengan Allah. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Maka di saat-saat inilah kita harus berkaca dan bercermin. Sesungguhnya apa yang kurang dari diriku? Apa yang harus kuperbaiki? Jikalau kita setiap hari hanya mendengar firman Tuhan dan tidak berjuang untuk melakukannya, maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu, hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan adalah hidup yang setiap hari berjuang melakukan kehendak-Nya. Maka, apakah kita mau bercermin dan apakah kita mau membersihkan apa yang telah kita lihat di cermin itu? Cermin itu adalah firman Tuhan. Maka bandingkan hidupmu dengan apa yang Tuhan katakan di firman-Nya. Jikalau hidup kita belum sesuai, mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya kita dapat mengerjakan yang terbaik bagi Dia. Terpujilah namanya, kiranya Ia juga menguatkan kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami sering sekali tahu bahwa Engkau sedang menegur kami. Firman-Mu berkata bahwa kami ini salah. Firman-Mu berkata bahwa kami berdosa. Tetapi kami tidak mau berubah. Kami terus melakukannya. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk terus sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.